Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi kembali di minggu keempat ya. Mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai cybercrime atau kejahatan dunia maya. Mungkin teman-teman di sini sudah sering mendengar kata-kata cybercrime, cyber gitu ya. Nah, kita akan lihat sebenarnya apa sih yang masuk atau apa sih cybercrime tersebut. Nah, kita lihat pembahasan kita di minggu keempat ini mengenai cybercrime. Antara lain nanti kita akan belajar mengenai pengertian daripada cybercrime, karakteristik, bentuk, dan contoh daripada cybercrime, istilah-istilah yang ada pada cybercrime, dan nanti kita lihat kasus-kasus di Indonesia mengenai cybercrime. Kasus-kasusnya apa saja. Nah, kita lihat dulu review ya, bahwa kenapa sih muncul yang namanya cybercrime. Ini biasanya adalah tidak terlepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi yang berbasis internet. Artinya, ketika kita sudah berada di teknologi yang semakin canggih, maka kita nggak akan lepas dengan yang namanya cybercrime atau kejahatan di dunia maya. Nah, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi, ya kan? Informasi adalah sesuatu hal yang penting di dalam sebuah baik di organisasi maupun perusahaan ya, di mana apabila informasi ini nanti dicuri ataupun disalahgunakan, ini bisa berakibat kepada kerugian ataupun permasalahan ke depannya ya. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Jangan sampai informasi yang diberikan ini adalah informasi yang salah. Itu harus dihindari. Nah, itu adalah pengenalan bahwa cybercrime ini tidak lepas dari permasalahan jaringannya, jaringan komputer, apalagi sekarang kita sudah berada di dunia internet. Nah, apa sih yang namanya cybercrime atau kejahatan dunia maya? Ini adalah didefinisikan sebagai kejahatan komputer ya, kejahatan komputer atau kejahatan yang terjadi di jaringan komputer atau yang terhubung dengan internet, biasanya seperti itu. Ada dua kegiatan yang terjadi pada kejahatan ini ya. Yang pertama adalah penggunaan komputer untuk perbuatan penipuan, pencurian, atau penyembunyian dengan maksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, apakah keuntungan bisnis atau juga kekayaan atau pelayanan. Nah, dua kegiatan yang terlibat dalam kejahatan dunia maya ini adalah penggunaan komputer, ya biasanya penipuan ataupun pencurian ya. Penipuan di sini bisa penipuan data, bisa penipuan informasi, bahkan efeknya adalah bisa merugikan bisnis tersebut atau organisasi tersebut. Tujuannya nanti adalah ketika terjadi kejahatan dunia maya ini adalah untuk memperoleh keuntungan, bisa dengan uang atau bisa juga dengan kekayaan atau keuntungan bisnis ya. Kegiatan yang kedua adalah ancaman terhadap komputer itu sendiri, apakah pencurian hardware ataupun pencurian software, sabotase ataupun pemerasan ya. Misalnya hardware-nya dicuri, berarti kan dari sisi fisik ya, hardware dicuri, komputernya dicuri, misalnya gitu. Atau misalnya sabotase informasi, bisa juga seperti itu yang masuk ke dalam kegiatan kejahatan daripada dunia maya. Kemudian ada karakteristik daripada cybercrime ini. Ya, ada ciri-ciri atau karakteristik daripada cybercrime. Yang pertama adalah perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis,
dilakukan dalam ruang atau wilayah cyber sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku. Artinya ada ilegal di sana, ada perbuatan yang ilegal atau yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Yang kedua, karakteristik cybercrime adalah bahwa perbuatan ini dilakukan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet. Nah, yang dikatakan cybercrime berarti nanti akan terhubung dengan internet. Ciri-cirinya adalah seperti itu. Internet ini kan jaringan komputer skala besar ya, atau skala yang lebih luas. Yang ketiga, karakteristik daripada cybercrime ini adalah perbuatan mengakibatkan kerugian material maupun imaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Nah, ciri-ciri yang lain atau karakteristik yang lain adalah selain dari sisi kerugian materi, ya, atau bisa juga imateri. Misalnya, contohnya misalnya pencurian data. Sekarang kan lagi booming ya, pencurian data, kemudian data kita dijual, kemudian nanti digunakan dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini adalah karakteristik yang ketiga. Karakteristik yang keempat ini adalah pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Iya, biasanya seperti itu. Kemudian perbuatan tersebut sering dilakukan melintasi batas negara ya. Biasanya misalnya nih terjadi hacker dari luar, misalnya dia dari Rusia contohnya, atau misalnya dari negara-negara yang lain, antar negara. Nah, itu adalah karakteristik daripada cybercrime. Ini ada klasifikasi kejahatan komputer. Yang pertama adalah kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer. Yang kedua adalah kejahatan yang menyangkut program atau softwarenya. Kemudian ada pemakaian fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya. Kemudian ada tindakan yang mengganggu operasi komputer. Kemudian ada tindakan merusak peralatan komputer atau yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya. Jadi ini adalah klasifikasi kejahatannya. Bisa dari sisi hardware, bisa dari sisi software, bisa dari sisi data, informasi, kemudian bisa dari merusak peralatan komputer ya, dan sebagainya. Ini adalah klasifikasi daripada kejahatan komputer. Nah, kemudian kita lihat di sini, cybercrime ini bisa dikelompokkan dalam beberapa modus ya. Ada sekitar 7 modus operandinya. Yang pertama adalah unauthorized access to computer system and service. Ini biasanya menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah atau tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatannya atau sering kita sebut sebagai hacker ini melakukan sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia ya. Kemudian ada illegal content. Ini adalah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Nah, illegal content ini bisa macam-macam. Misalnya dia bisa memberikan informasi berita bohong, contohnya ya. Contoh dari illegal content ini misalnya adalah pemuatan berita bohong ya, atau fitnah yang bisa menghancurkan martabat dan harga diri dari pihak yang lainnya ya. Bisa juga masalah berhubungan dengan pornografi atau informasi rahasia negara misalnya seperti itu. Pornografi pun masuk ke dalam illegal content, atau misalnya rahasia negara yang dimunculkan ke masyarakat umum yang bertindak ingin melakukan melawan pemerintahan dan sebagainya, itu masuk ke dalam contoh-contoh illegal content. Kemudian modus operandi daripada cybercrime yang ketiga ini adalah data forgery. Data forgery ini adalah kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Nah, biasanya ini ditujukan biasanya untuk dokumen-dokumen misalnya di e-commerce ya, membuat seolah-olah salah ketik atau pada akhirnya bisa menguntungkan pihak yang lain gitu ya. Dan pihak yang lain, yang satunya lagi menjadi korban, sehingga
Nanti ketika dia memalsukan sebuah dokumen itu, nah korbannya ini akan memasukkan data pribadi misalnya ya, atau misalnya memasukkan nomor kredit yang bisa saja disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, ini yang data forgery. Kemudian ada yang namanya cyber espionage. Ini adalah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata atau spy terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pada pihak sasaran. Jadi dia pura-pura masuk ke dalam jaringan internet, sistem jaringan komputer tersebut. Tujuannya adalah sebagai mata-mata misalnya ya. Biasanya kalau untuk cyber espionage ini adalah kejahatan yang biasanya ditujukan untuk terhadap saingan bisnis yang ada misalnya dokumen ataupun sebuah database yang penting yang sudah terkomputerisasi ingin ingin didapatkan lah seperti itu. Jadi dia menyusup masuk ke dalam sistem jaringan tersebut. Kemudian ada yang namanya cyber sabotage and extortion. Nah, ini adalah kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan ataupun penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya ini contoh-contohnya adalah cyber sabotage. Ini misalnya ada kejahatan yang memberikan virus komputer ataupun suatu program tertentu yang ternyata di dalamnya adalah virus. Ketika kita klik kan sering seperti itu ya. Misalnya ada link-link aneh-aneh gitu. Kita nggak sengaja untuk klik itu, ternyata itu adalah virus yang ternyata bisa merusak program komputer ataupun sistem jaringan kita, sehingga ya sistem jaringan atau komputer kita tidak bisa digunakan kembali gitu. Nah, itu adalah yang cyber sabotage dan extortion. Kemudian ada yang offense against intellectual property. Ini adalah kejahatan ditujukan terhadap hak akses kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Nah, contohnya misalnya, ini ada pernah kasus nih, meniru tampilan pada webpage suatu situs milik orang lain secara ilegal. Ya, contohnya ya. Nah, ini waktu itu sempat lagi booming masalah websitenya BCA. Websitenya Bank BCA. Jadi dia memberikan linknya itu berbeda. Klik bca.ac.id gitu ya. Kliknya itu misalnya pakai K atau pakai C gitu ya. Nah, itu adalah offense against intellectual property. Kemudian ada infringement of privacy. Ini kejahatan biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, secara terkomputerized. Misalnya ini adalah, ya ini contohnya adalah menampilkan nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, ya mencuri lah artinya ya, mencuri data-data pribadi dari seseorang. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada modus operandi cybercrime ya. Nah, mungkin ada sering kita dengar istilah-istilah seperti ini, atau bahkan kita mungkin pernah terjadi hal-hal yang seperti ini gitu ternyata. Nah, saya kasih satu pertanyaan. Nanti di sini ada 3 pertanyaan yang teman-teman harus jawab ya. Nah, ini sebagai nilai tugas untuk minggu keempat. Ada 3 pertanyaan nanti yang saya berikan di beberapa slide nanti ya, 2 lagi. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, ini tolong nanti teman-teman tulis di Word ya, soal ini dan jawabannya apa, nanti hasilnya nanti diupload di ruang tugas. Nanti harus digabung aja ya, jawabannya apa aja. Nah, untuk yang pertama ini, pertanyaannya adalah, tuliskan 2 contoh kejahatan dunia maya tentang data forgery. Tadi sudah ada sedikit saya jelaskan tentang data forgery. Coba teman-teman berikan contoh yang dikatakan kejahatan data forgery itu yang seperti apa ya. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua dan ketiga setelah penjelasan dari slide saya. Nah, next selanjutnya kita lihat di sini ada contoh-contoh daripada cybercrime. Mungkin teman-teman di sini sudah sering mendengar kata-kata ini ya. Apa-apa saja contoh daripada cybercrime. Yang pertama adalah hacker dan cracker ya. Hacker ini adalah biasanya adalah keinginan untuk eksplorasi sebuah sistem
ataupun jaringan komputer ya. Tindakannya adalah untuk bisa merusak ataupun bisa juga dengan cara iseng ya. Hacker dan cracker ini jangan iseng. Nah, ada dua ya. Ada hacker. Hacker itu biasanya adalah keinginan melakukan eksplorasi terhadap jaringan komputer tetapi tidak melakukan perusakan apapun, tidak mencuri uang ataupun informasi yang ada di jaringan tersebut. Tapi kalau yang cracker ini adalah sisi gelap dari hacker. Dia ini niatnya nggak baik. Niatnya nggak baik ya. Sebenarnya hacker dan hacker ini ada yang menguntungkan loh, atau ada yang bersifat positif ya. Misalnya yang kayak kita pernah mendengar bahwa ada hacker dari Indonesia itu kalau nggak salah dia ngehack satelit yang ada di luar angkasa supaya bisa dengan ngehack itu menguntungkan sebenarnya. Dia bisa merubah derajat daripada satelit tersebut. Nah, itu adalah perbuatan yang positif ya. Jadi hacker dan cracker ini belum tentu bersifat negatif, tapi ada juga yang bersifat negatif dan bersifat positif. Penggolongan hacker dan cracker ini ada beberapa ya. Ada yang tujuannya adalah recreational hacker. Jadi kejahatan ini dilakukan oleh tingkat pemula, biasanya pemula untuk sekedar mencoba kekurangan dalam sistem, iseng. Ini kira-kira sistemnya sudah handal atau belum gitu ya. Ada juga yang criminal minded hacker. Jadi dia punya motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial, sabotase, dan pengerusakan data. Nah, biasanya seringnya pasti ada orang dalam yang terlibat nih kalau untuk yang criminal minded hacker. Kemudian ada juga di dalam hacker dan cracker ini adalah ini kurang K-nya ya. Political hacker. Nah, ini adalah aktivis politis melakukan pengusahaan terhadap ratusan ribu situs web untuk mengkampanyekan programnya. Jadi dia berhubungan dengan politik ya. Jadi dia melakukan penyerangan terhadap sistem, tujuannya adalah politik. Kemudian contoh cybercrime yang kedua adalah denial of service attack. Ini adalah usaha untuk membuat sistem komputer tersebut tidak bisa digunakan lagi oleh usernya atau oleh pemakainya ya. Jadi ketika ada seseorang yang menyusup ke dalam sistem jaringan tersebut, maka sistem tersebut tidak bisa lagi digunakan ya oleh atau dihack lah istilahnya ya. Seringnya kan kita bilang dihack ya, denial of service attack. Nah, denial of service attack ini punya dua format. Biasanya yang pertama adalah gimana memaksa komputer untuk mereset, atau korban tidak bisa lagi menggunakan perangkat komputernya. Jadi di reset nih, dia nggak bisa login lah istilahnya. Oh, nggak bisa login ya, nggak bisa login gitu. Kemudian menghalangi media komunikasi antara pemakai dan korban sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi lagi. Jadi dia semacam di-cut gitu sehingga komunikasi antara dua user ini tidak bisa dilaksanakan gitu. Tidak bisa dilaksanakan sehingga komunikasi antara dua pemakai ini di-cut ya seperti itu. Nah, ini adalah denial of service attack. Kemudian yang ketiga, contoh cybercrime yang ketiga adalah pelanggaran piracy. Ini adalah kemampuan dari suatu individu atau kelompok untuk memelihara urusan pribadi dan hidup mereka keluar dari pandangan publik atau untuk mengendalikan alir informasi tentang diri mereka. Biasanya untuk pelanggaran piracy ini berhubungan dengan pembajakan software ya. Ini pembajakan biasanya ini adalah misalnya lagu-lagu MP3 atau MP4, video-video itu dibajak, itu adalah pelanggaran piracy. Kemudian ada fraud. Fraud ini adalah kejahatan manipulasi informasi, tujuannya adalah untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya ya. Kalau yang fraud ini memanipulasi informasi keuangan. Misalnya nih situs lelang fiktif ya.
melibatkan aktivitas yang berhubungan dengan kartu kredit. Nah, ini nih tujuannya adalah untuk meraup keuntungan ya. Kemudian ada gambling. Gambling ini adalah semacam perjudian ya. Gambling ini adalah semacam perjudian. Bahkan sekarang gambling ini atau perjudian ini dilakukan secara online. Dilakukan secara online ya, sangat marak sekali di dunia cyber yang bahkan berskala global ya. Nah, misalnya ini ada online kasino, misalnya ada online poker, ada yang mobile gambling contohnya ya. Nah, ini semuanya adalah yang berhubungan dengan perjudian. Kemudian ada pornografi dan pedofilia. Nah, ini udah jelas ini ya, bahkan sekarang tuh sudah semakin marak ya, jangan sampai kita menjadi korban pornografi dan pedofilia. Ini adalah biasanya kalau pornografi semuanya mungkin sudah pada tahu ya. Ini menyajikan yang tidak perlu disajikan lah, itu istilahnya ya. Misalnya dia mau menampilkan bentuk tubuh tanpa busana, erotis, kegiatan seksual lainnya, yang ini bisa merusak moral ya. Bahkan sekarang di dunia cyber ini sangat banyak sekali permasalahan pornografi yang terjadi ya. Jangan sampai kita terkena pornografi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah data forgery. Data forgery ini adalah kejahatan untuk memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet ya. Biasanya ini adalah dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs website ya, atau memiliki database ya. Nah, ini seperti tadi contoh yang data forgery yang tadi ya, memalsukan sebuah dokumen. Ini ada istilah-istilah dalam cybercrime. Yang pertama adalah probing. Ini adalah aktivitas yang dilakukan untuk melihat server apa saja yang tersedia di server target ya. Kemudian ada yang namanya phishing. Nah, ini sering juga ya, email penipuan yang seakan berasal dari sebuah toko ataupun bank ataupun perusahaan kartu kredit. Nipu lah, kita sering bilangnya menipu gitu ya. Phishing ini, email ini mengajak Anda untuk melakukan berbagai hal, misalnya verifikasi informasi, mengupdate password, atau memberikan PIN. Jangan sampai kita memberikan PIN, ya itu nggak jangan. Memberikan OTP misalnya, itu juga nggak boleh ya. Kalau ada yang minta OTP itu nggak boleh diberikan, kecuali dalam hal berhubungan dengan kegiatan-kegiatan finansial, misalnya kita mau ngambil uang atau misalnya kita bertransaksi keuangan. Kemudian ada cyber espionage ya. Ini tadi sebenarnya kita sudah bahas di awal, kejahatan yang memanfaatkan internet untuk melakukan spy atau mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasarannya. Jadi dia menyusup ke dalam satu sistem tersebut, tujuannya adalah sebagai mata-mata. Kemudian ada offense against intellectual property ya. Ini adalah kejahatan yang ditujukan terhadap haki yang dimiliki pihak lain di internet ya. Ini adalah istilah-istilah dalam cybercrime. Nah, sekarang coba dijawab pertanyaan yang nomor 2. Kalau nomor 1 tadi sudah, sekarang nomor 2. Pertanyaannya adalah, setelah kita mempelajari tadi contoh-contoh dari cybercrime dan istilah-istilah dalam cybercrime, nah, pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud dengan phishing? Dan tuliskan contoh kejahatan phishing. Tadi sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan phishing ya. Nah, pertanyaan nomor 2 ini dijawab setelah tadi pertanyaan nomor 1 ya. Apa yang dimaksud dengan phishing dan tuliskan contoh kejahatan daripada phishing. Nah, ini adalah bagian terakhir dari materi kita mengenai kasus ya, wajah kasus di Indonesia mengenai cybercrime ini. Kalau yang pertama ini adalah money laundering, biasanya berhubungan dengan kegiatan mentransfer, dan ini sebenarnya sangat sering sekali terjadi ya, money laundering, untuk menghindari pemeriksaan biasanya korupsi ya, jadi dia melakukan money laundering misalnya seperti itu. Kasus yang kedua adalah, ini sebenarnya kasusnya udah lama sih, ini kasus lama ini yang dimunculkan di sini. Ketika krisis di Timur Timur sempat terjadi peperangan antara hacker Indonesia dengan hacker Australia, serta ketika hubungan Indonesia dan Malaysia yang memanas karena masalah perbatasan. Beberapa situs pemerintah Malaysia sempat di-deface oleh hacker Indonesia, dan dari Malaysia juga membalas dengan men-deface situs pemerintah. Jadi saling serang ya, antar dua negara ini saling serang menyerang. Ini kasus yang kedua. Ini kan sebenarnya kejahatan cyber juga ya, itu kejahatan dunia maya.
Kasus yang ketiga ini sebenarnya udah lama juga, tahun 2004 kalau nggak salah. Dani Firmansyah ini ada konsultan teknologi informasi ya di PT Dana Reksa di Jakarta, berhasil membobol situs milik KPU dan dia mengubah nama-nama partai itu menjadi nama-nama yang unik. Jadi dia iseng ya, sebenarnya bukan mau keuntungan atau gimana, iseng aja nyusup masuk ke dalam sistem KPU tersebut ya, ke dalam websitenya dan merubah nama-nama partainya. Jadi nama partai harusnya nama partai misalnya Partai Demokrat atau PDI, dia rubah menjadi nama-nama yang lucu-lucu gitu. Nah ini adalah salah satu cybercrime ya, kejahatan dunia maya. Dia masuk dan menyusup ke dalam sistem tersebut. Tujuannya macam-macam. Ada yang pengen iseng aja, misalnya ngetes gitu. Ada juga yang niatnya adalah untuk keuntungan atau finansial ya. Nah ini adalah terakhir. Nah pertanyaan terakhir untuk di materi ini adalah, ini sangat penting sekali yang sekarang lagi happening dibicarakan orang-orang, tuliskan dan ceritakan cybercrime yang sedang ramai dibicarakan saat ini di Indonesia tentang hacker yang tiba-tiba muncul membongkar data dan informasi. Teman-teman mungkin sudah tahu di sini ya, sekarang sedang muncul ada seorang hacker yang menamakan diri adalah hacker, mampu memunculkan data-data rahasia negara sebenarnya, dimunculkan lagi happening di Twitter ya. Nah, teman-teman coba tuliskan dan ceritakan cybercrime yang sedang ramai ini. Siapa sih dia? Ngapain aja sih dia? Nah, itu ya. Nah, ini ada 3 pertanyaan yang dijadikan sebagai tugas di pertemuan keempat ini. Silakan dikerjakan, dituliskan di Microsoft Word, kemudian hasilnya nanti diupload di ruang tugas. Oke, sampai di sini dulu untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.